Oke, balik lagi sama gua. Sekarang kita udah berada di chapter ketiga. Kali ini kita akan belajar mengenai optimisasi font dan juga image gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan next font untuk menambahkan custom font gitu ya. Dan juga kita akan menggunakan next image untuk menambahkan sebuah image gitu. Oke, di sini kenapa kita harus mengoptimisasi font? Karena ini akan, kalau nggak dioptimisasi, akan berdampak kepada project kita. Performanya itu akan sangat lambat gitu ya. Karena font itu sendiri, kalau kita mengambil dari sebuah halaman Google gitu, misalnya, dari endpoint Google gitu ya, dari font Google, itu akan sangat lama untuk meloading si website kita nantinya gitu. Dan sini cumulative layout shape menggunakan Google untuk performa dan user experience kepada website kita, menggunakan font layout shape ketika browser render, text fallback or system font swap. Custom font once loaded, this swap can cause text size, spacing, layout to change shifting element around it. Oke. Kalian bisa baca-baca di sini ya. Ketika kita menggunakan next font, nah dia akan mendownload filenya. Jadi kalau kita menggunakan next font ini, misalnya kita menggunakan font apa gitu ya, nantinya kalian menggunakan salah satu font gitu ya, dia akan mendownload dan pada saat dibuild gitu ya, dia akan menjadi static asset gitu di dalam website kita itu sendiri atau di aplikasi kita. Jadi dia tidak perlu melakukan fetch kepada endpoint gitu ya. Jadi dia sudah berada di dalam folder static website kita gitu. Jadi akan mempercepat performance-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada kuisnya ya, bagaimana Next.js mengoptimisasi font. Ini ya, jawabannya adalah yang D, karena yang tadi saya bilang ini adalah host font dengan jadi tidak ada network request lagi gitu, karena sudah ada di static aplikasi kita, static asset ya. Nah, di sini kita juga disuruh membuat sebuah file baru dengan nama font.ts, dan di sini kita disuruh import sebuah font inter ke dalam file fonts.ts ini. Oke, kita coba dari next font Google ya, dari modul next font Google. Jadi ini udah lengkap juga, jadi gampang gitu ya. Dan sini kita bisa melihat subsetnya. Coba kita cek. Nah ini ya, ada subsetnya. Oke. Nah ini kalian bisa juga nih cek di bagian sini glossary-nya untuk subset. Oke. Nah, di sini kita disuruh membuat dulu ya, berarti kita buat dulu fonts.ts-nya di dalam subfolder UI. Oke, kita buka di sini, kita buat. Setelah itu kita import. Kurung kurawal, enter, i-nya gede atau besar ya, kapital, from, next, font, Google. Oke, kayak gini. Setelah itu const enter sama dengan enter, terus kurung kerawal ya. Kita lihat lagi di sini. Oke. Kurung, buka kurung, baru kurung kerawal, subsetnya, terus titik 2, terus array Latin. Oke. Ini kita bisa save. Setelah itu katanya kita disuruh import di dalam layout.tsx nih. Kita masukin ke dalam bodinya. Oke, kita klik close aja di sini. Biar lebih gampang lihat ya di bagian sini ya, di bagian app layout.tsx. Di sini kita import kurung kerawal, enter, from, terus kutip add slash app UI slash fonts. Oke, di sini kita sudah dapat. Nah, di sini ada error ya. Coba kita cek lagi di bagian sini, from add UI fonts. Oh, kita belum ekspor di dalam fontsnya. Coba kita cek lagi di dalam file fontsnya. Nah, ini harus kita ekspor dulu. Export default
cons. Wait, export cons ya, nggak usah pakai default ya. Oke. Ya, di sini udah aman. Terus kita bisa menambahkan class name di sini. Class name itu sama seperti sebelumnya, tinggal kita klik enter, kurang kurawal. Setelah itu class name itu. Nah, sekarang kalau kita bisa cek di sini ya, dia akan menjadi enter, fontnya akan berubah kalau kita refresh. Oke, sampai sini aman harusnya. Oke, di sini ditambahkan anti-aliased. Oke, kalau kita bisa cek lagi berarti kita harus membuat dengan tanda kutip ya di sini. Tambahkan tanda kutip. Sorry, backtick. Setelah itu di sini kita menambahkan sebuah dolar. Setelah itu kita kurung lagi menggunakan kurung kurawal, baru kita paste anti-aliased. Nah, anti-aliased ini sendiri diambil dari CSS Tailwind ya. Oke, dia akan membuat teksnya menjadi lebih smooth gitu. Oke, aman sampai sini. Setelah itu kita disuruh membuat secondary font dengan nama Lusitana. Setelah itu kita disuruh import ke p-element di dalam pack.tsx kayak gitu. Oke, once you're ready, expand the code. Oke, kita bisa menggunakan hint ya, hint solution di sini. Tapi kita coba dulu tanpa hint, berarti kan harusnya ya nggak terlalu susah ya, karena kita tinggal tambah aja di sini nih, tinggal koma Lusitana seharusnya ya. Terus kita tinggal ganti ini jadi Lusitana, dan ini kita ganti juga jadi Lusitana. Nah, subsetnya Latin juga. Nah, di sini kita cek lagi ya. Kalau kita cek lagi di sini, nah, edition ya, untuk specifying subset kita juga butuh sebuah font weight. Berarti kalau di sininya adalah subset ini, berarti kita bisa buat weight di sini ya, harusnya weight ya di sini. Oke. Karena gue juga udah install di ekstensinya, kalian bisa install React, Next.js di sini ya, kalian bisa install untuk IntelliSense-nya juga. Dari sini udah muncul ya, jadi sudah ada rekomendasinya gitu. Nah, ini harus titik 2 lagi dan juga menggunakan sebuah array harusnya. Nah, weight-nya di sini ya ada 2 suggestion, ada 400 dan ada 700. Berarti kita bisa tambahkan 700, dan di sini masih error. Kenapa? Karena kita harus menggunakan koma di bagian akhirnya. Oke, berarti di sini harusnya sudah aman. Dan kita bakal import ke dalam pack.tsx. Oke, gue bakal kembaliin dulu untuk style yang lamanya. Gue bakal Oke, gue taruh sini aja. Di sini kita bakal import Lusitana ya, Lusitana. Nah, ini udah otomatis juga, dia langsung ambil di fonts. Nah, kalian bisa menggunakan app UI juga di sini. Kita bisa klik aja di sini ya. App UI fonts, oke. Nah, di sini kita disuruh menambah di bagian P ini. Oke. Untuk menambahnya, kita bisa menggunakan kurung kurawal, tapi menggunakan dolar dulu. Alright, kita bisa spasi di sini. Kita bisa tambahkan lusitana.classname, sama seperti inter tadi gitu ya. Kalian juga bisa menambahkan anti-aliased di sini. Oke, ini adalah paragrafnya ya. Welcome ini. Kalau kita refresh sekarang, ya dia sudah berubah seperti ini. Oke. Setelah itu, oke, kita bisa cek lagi di bagian sini. Acme logo sekarang. Di sini kita disuruh uncomment Acme logonya. Kita bisa refresh. Nah, ini udah muncul nih. Nah, tapi kayaknya tadi kan kita kan udah coba yang shape ini ya. Coba kita uncomment yang ininya. Seharusnya seharusnya ini seperti ini.
Oke, setelah itu kita bakal belajar cara optimisasi image. Nah, kalau yang sebelumnya atau default dari HTML-nya itu sendiri, itu menggunakan tag row, kiri row left, terus img, setelah itu source-nya, setelah itu alt-nya. Nah, di sini kita dengan menggunakan Xlink, kita akan membuat image itu akan menjadi responsif dengan melakukan specification size-nya, width dan height-nya. Lalu di sini kita bisa menggunakan lazy load image di user viewport-nya gitu. Oke. Di sini juga ada penjelasannya, kalian bisa baca sendiri. Oke, di sini kita suruh menambahkan desktop hero image. Kita bisa import dulu. Import. Oke. Kita bisa import import image ya, image from next image seperti ini. Setelah itu, nah di sini kita disuruh tambahkan image di sini. Kita bisa tambahkan aja image ya. Nah, kayak gini. Terus di sini kita bisa tambahkan alt. Kita bisa tambahkan src source-nya, terus kita bisa menambahkan width. Kita lihat lagi di sini ada width, height, dan class name. Width, height, dan juga ada class name. Oke. Nah, di sini source-nya adalah hero desktop png. Kita bisa menambahkan di sini ya, hero. Ini ada di folder public, hero desktop .png dengan width-nya adalah 1000 dan height-nya 760 width-nya. Dan di sini untuk class name-nya itu akan di hidden untuk secara default-nya, dan ketika pada mode medium, pada size medium atau tablet gitu ya, ke atas sampai ke desktop, itu dia akan di block atau ditampilkan nantinya. Oke, untuk alt sendiri ini kita bisa copy aja ya karena lumayan panjang. Oke, kita bisa tambahkan di sini hidden md block. Kayak gitu. Ini menggunakan Tailwind juga. Untuk altnya kita save. Oke, sekarang kita bisa refresh halamannya. Oke. Di sini sudah muncul untuk si logonya. Oke. Setelah itu ya sudah sama ya, sudah sesuai di sini. Setelah itu kita disuruh membuat sebuah hero mobile. Nah, image-nya harus memiliki width 560 dan height-nya 620. Oke. Berarti caranya adalah kita bisa copy aja di sini. Kita bisa ganti di sini mobile. Terus width-nya kita ganti jadi 560 dan height-nya itu 620. Oke. Nah, untuk class name-nya berarti kalau yang tadinya adalah hidden, berarti di sini akan menjadi block untuk secara default-nya. Dan ketika di mode medium ke atas, itu akan di hidden. Jadi kebalikannya ya daripada desktop gitu. Kalau kita cek di sini, nah, wait. Oke, kita cek lagi bentar. MD, oh ini ada dua ternyata. Sorry. Ternyata ke copy dua ya. Ini kita bisa paste di sini, ini kita bisa hapus. Oke, block MD hidden. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di desktop itu masih yang ini. Padahal di sini kita image-nya ada dua ya. Nah, coba kalau kita cek di mobile, ini di medium pun masih sama. Tapi kalau kita di small di mobile, dia akan muncul si hero mobile-nya. Tapi kalau di medium, dia akan muncul hero desktop-nya seperti ini. Oke, berarti sampai sini udah aman. Kita bisa lanjut ke quiznya di sini ya. True atau false? Image atau gambar tanpa dimension dan web fonts are common causes layout shape. Ya, true. Oke. Di sini
banyak cara ya untuk belajar tentang topik ini ya. Kalian bisa mencoba lebih dalam untuk image optimization docs, font optimization docs di sini. Terus bagaimana cara improve menggunakan MDN image ya, terus juga fonts juga, terus juga core web vitals effect SEO. Nah, berarti sampai sini untuk chapter 3 sudah selesai, kita bisa lanjut ke chapter berikutnya.